Ayah bunda, video ini adalah video yang kedua, lanjutan dari video yang pertama yang berjudul bahaya gadget bagi anak dan bagaimana kita bijak ya menggunakan gadget ini ya, terutama bagi anak gitu. Yang pertama yang harus kita miliki adalah kesadaran. Jadi orang tua harus sadar ya. Orang tua tuh harus sadar dulu bahwa gadget ini ya bisa berdampak buruk bagi anak. Nah, kalau orang tua belum sadar-sadar juga, nah bagaimana kita bisa mengantisipasi dampak-dampak buruk itu gitu. Maka video yang pertama itu ya mungkin sekilas bisa memberikan kesadaran bagi kita. Ternyata gadget itu kalau kita tidak bijak menggunakannya itu bisa berdampak buruk bagi anak, bagi masa depannya. Makanya yang pertama adalah orang tua harus sadar dulu. Nah, bagaimana membuat orang tua itu sadar? Orang tua harus banyak berilmu. Ya. Orang tua harus banyak melihat, menonton tentang bahaya-bahayanya gadget bagi anak ya. Atau mungkin mengikuti seminar atau webinar yang membahas tentang ini gitu untuk memberikan kesadaran bahwa gadget ini seperti pedang bermata dua. Di satu sisi bisa memberikan kebermanfaatan atau bisa memberikan dampak positif, tapi di sisi yang lain juga bisa memberikan dampak negatif. Nah, kita harus bijak menggunakannya, ya. Maksudnya adalah kita harus menguatkan dampak positifnya dan menghilangkan dampak negatifnya. Kemudian solusi yang kedua adalah tentang kepemilikan gadget itu sendiri. Jadi, menurut hemat saya, untuk anak SD dan SMP, kepemilikan gadget itu ada pada orang tuanya. Di usia itu, anak belum boleh memiliki gadget. Ya, karena anak belum bisa bertanggung jawab terhadap gadgetnya itu. Jadi, gadget itu adalah milik orang tua. Kalau anak memakai, itu statusnya adalah meminjam. Ya, jadi anak itu meminjam gadget dari orang tuanya. Ini masalah kepemilikan. Ya. Kemudian solusi yang ketiga adalah memberikan pemahaman kepada anak akan dampak buruk dari gadget itu sendiri. Anak perlu diberi pemahaman tentang dampak buruk gadget itu. Ya, idealnya memang pihak sekolah ya yang memfasilitasi kegiatan untuk membekali anak-anak agar anak-anak itu tidak kecanduan gadget itu. Jadi sekolah saya kira bisa membuat sebuah program ya bijak menggunakan gadget terutama bagi anak-anak gitu ya. Jadi anak perlu mendapatkan informasi tentang apa sih dampak buruknya, dampak kesehatannya, bagi masa depannya ya dari gadget itu sendiri. Nah, kegiatan memberikan informasi ini itu hendaknya dilakukan rutin gitu ya agar apa ya? Agar anak itu senantiasa diingatkan terus gitu ya. Misalnya sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu. Kemudian yang keempat adalah setiap hari orang tua perlu memberikan batasan anak bermain gadget. Misalnya antara 2 sampai 3 jam sehari. Ya, atau ya bisa juga dilakukan misalnya anak diizinkan bermain gadget itu ketika hari libur, misalnya hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi selama masuk sekolah anak tidak boleh ya menggunakan gadget. Ya, anak hanya boleh menggunakan gadget itu pada hari libur. Nah, kemudian yang kelima adalah membuat kesepakatan atau aturan dalam menggunakan gadget. Misalnya berapa waktunya, terus jam berapa anak menggunakan gadget itu ya.
Misalnya selepas pulang sekolah, anak boleh bermain gadget hanya 1 jam, atau anak misalnya hanya diizinkan bermain gadget itu hanya di hari libur, yaitu Sabtu dan Minggu gitu. Selain hari libur, anak tidak boleh mengerjakan gadget, atau anak boleh memakai HP itu setelah mengerjakan tugas sekolah gitu ya. Jadi memang harus ada kesepakatan dan aturan. Nah, aturan ini juga menyangkut tentang pelanggaran. Misalnya anak melanggar, itu harus ada konsekuensinya. Kemudian yang keenam, itu adalah orang tua harus hadir. Ya, maksudnya tidak hadir secara fisik ya, tapi juga hadir secara pikiran dan perasaan gitu loh. Antara secara psikis dan secara spiritual gitu. Jadi banyak sekali orang tua itu ada di rumah, tapi sibuk dengan urusannya sendiri gitu ya. Tidak ada komunikasi dengan anak, tidak ada interaksi yang hangat dengan anak. Pokoknya ada di rumah lah. Entah itu ayahnya itu asik dengan hobinya, ibunya juga asik sendiri. Jadi ya ini maksudnya itu bukan kehadiran seperti ini, tapi kehadiran yang melibatkan perasaannya, pikirannya gitu ya. Sehingga anak itu merasa orang tua itu benar-benar ada ya. Benar-benar memberikan perhatian kepada dia, benar-benar sayang pada dia gitu. Bisa orang tua misalnya bermain bersama anak, ya, kemudian banyak ngobrol, banyak melakukan aktivitas bersama ya, misalnya masak bersama, makan di luar bersama, ya, atau mungkin menjalankan ibadah bersama ya, sholat di masjid antara ayah dan anak laki-lakinya, atau sholat tahajud bersama, mengaji bersama, atau bisa juga kita sekeluarga itu mengumpulkan barang-barang yang sekiranya itu kurang bermanfaat ya bagi kita ya, kurang bermanfaat bagi kita, tapi masih bermanfaat bagi orang lain, baik bekas atau baru yang masih layak pakai. Kemudian kita kumpulkan, kita kerjasama, kita kumpulkan, terus kemudian kita ke panti asuhan untuk bersedekah barang-barang yang layak pakai itu. Jadi jangan sampai orang tua itu ada di rumah, tapi seperti tidak ada karena sibuk dengan urusannya masing-masing. Kemudian yang ketujuh adalah sibukkan anak dengan bermain. Jadi belikan mainan yang menarik, yang mendorong anak itu bermain ya, atau dorong anak itu bermain dengan teman-temannya. Jadi biarkan anak itu bermain, tertawa, gembira bersama anak-anak yang lain itu ya. Atau kita juga bisa mengajak anak bermain di luar rumah, di tfasum, atau hanya sekedar jalan-jalan, kemudian berhenti di tempat makan, kita makan bersama, itu juga bisa gitu ya. Jadi sibukkan anak itu dengan aktivitas fisik ya, bisa juga dengan olahraga, hobi ya, belajar bersama, atau dorong anak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, berorganisasi gitu. Jadi anak itu disibukkan dengan aktivitas-aktivitas dia di luar rumah ya, atau aktivitas-aktivitas fisik gitu. Itu yang bisa salah satu cara untuk melupakan gadgetnya. Kemudian yang 8 adalah kita perlu membatasi internet di rumah ya, seperti pakai data atau wifi-nya itu kalau bisa di password gitu ya. Sehingga ketika saya mungkin lupa ya, untuk anak SD dan SMP tadi ya, itu kan kepemilikan ada di orang tua. Jadi anak itu kalau mau memakai HP itu harus izin pada orang tua. Nah, jangan lupa orang tua mempassword HP-nya, dan hanya orang tua yang tahu passwordnya. Jadi setiap anak itu pinjam HP, anak akan datang ke orang tuanya, orang tua akan membuat kesepakatan mau berapa lama, 1 jam, oke, baru orang tua buka passwordnya. Nah, kalau tidak, maka anak bisa curi-curi itu HP ya, dicuri-curi ketika orang tuanya lagi nggak ada, dia seenaknya main HP gitu. Jadi password HP-nya dan hanya orang tuanya yang tahu passwordnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengawasan bersama ya, karena kadang anak itu main ke rumah temannya, di situ malah
mabar gitu ya, main bersama ya, dari pagi sampai sore itu nggak pulang-pulang ternyata main bersama di sana. Makanya perlu ada sebuah pengawasan bersama dengan orang tua yang lain gitu. Jadi setiap orang tua harus saling menjaga ketika anak kita di rumah temennya, atau anak teman kita tuh ada di rumah kita harus saling menjaga. Pokoknya komitmen ini harus jalankan ya bersama dengan keluarga yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.